Sayyidina Umar bentak malaikat Munkar Nakir di alam kubur. Sejarah hidup Sayyidina Umar bin Khattab dikenal luas di segala penjuru umat Islam. Namanya menjadi simbol sosok yang tegas, berani, dan penuh karisma dalam menegakkan kebenaran. Nabi Muhammad sendiri juga pernah memuji sahabatnya yang satu ini, demikian juga para sahabat Nabi yang lain. Sampai sekarang, kisah hidupnya terus ditulis umat Islam dalam berbagai perspektifnya. Sebagai sosok yang tegas dan berani, Sayyidina Umar selalu berbuat berdasarkan pedoman Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun dikorbankan untuk memperjuangkan Islam, sehingga dalam dirinya selalu menjadi cermin dalam kehidupan. Ketegasan dan keberanian Sayyidina Umar ternyata bukan hanya terjadi di alam dunia, tapi juga terjadi saat sudah di alam kubur, barzakh. Kisah di alam kubur ini diceritakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya. Seperti yang kita tahu, bahwa kedua malaikat ini, Munkar dan Nakir, bertugas untuk mempertanyakan beberapa perkara di alam kubur. Sepertinya akan menjadi momen yang paling mendebarkan. Siapa kira-kira yang akan menang dalam persoalan kali ini? Sayyidina Umar yang terkenal garang, sampai setan pun takut padanya. Atau, malaikat di alam kubur yang juga dikenal menyeramkan dan keras. Beginilah ceritanya. Sewaktu Sayyidina Umar wafat dan jasadnya sudah dikuburkan, orang-orang pun meninggalkan pemakaman. Hanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang berada di area pemakaman. Sepertinya, rasa penasaran mulai merasuki pikiran Sayyidina Ali. Ia ingin mengetahui bagaimana dialog yang akan terjadi antara dua makhluk yang sama-sama menyeramkan itu. Ketika kedua malaikat itu datang menghampiri Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar kaget dan merasa takut sebab tampang dari kedua malaikat itu. Sayyidina Umar kemudian memberi masukan pada kedua malaikat itu agar memperbaiki tampangnya jika mendatangi seorang mukmin selain dirinya. Yang agak tampan sedikitlah kasihan mereka, begitu kata Sayyidina Umar kepada dua malaikat. Dengan karomah yang dimilikinya, Sayyidina Ali dapat mendengar secara langsung dialog tersebut. Ia takjub, begitu besarnya manfaat Umar untuk umat Islam, baik ketika ia hidup maupun sudah wafat. Setelah ditanya, Sayyidina Umar bertanya balik kepada malaikat Munkar dan Nakir. Peristiwa yang hampir serupa juga dialami langsung oleh putranya, Abdullah bin Umar. Sayyidina Abdullah ingat bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang bagaimana keadaan mayat untuk pertama kalinya di alam kubur. Bahwa akan ada yang mendatanginya, dua makhluk yang begitu menyeramkan dan menakutkan, yakni Munkar dan Nakir. Keduanya membawa gada. Jika gada dihantamkan ke gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Lantas bagaimana jika dipukulkan pada manusia? Tak terbayangkan. Keheningan menyelimuti suasana ketika itu. Para sahabat yang mendengarkan tertegun, terdiam, dan takut. Tiba-tiba, "Ya Rasulullah," suara Sayyidina Umar mengalihkan perhatian. "Apakah akal kami di waktu itu tetap normal seperti sekarang?" katanya. "Iya," jawab Nabi. Sayyidina Umar langsung menimpali, "Jika begitu, saya akan melawannya." Lagi-lagi pernyataan Sayyidina Umar ini membuat sahabat yang lain tak habis pikir. Umar akan melawan malaikat Munkar dan Nakir lagi. Ketika Sayyidina Umar sudah wafat, Abdullah bisa berkomunikasi dengan ayahnya lewat mimpi. Abdullah melihat ayahnya ada di suatu negeri di sana. Lalu ia mengingatkan akan perkataan ayahnya bahwa ia akan melawan malaikat. Dari seberang sana, Sayyidina Umar menceritakan, ketika jasadnya sudah diletakkan di liang lahat, kedua malaikat itu benar-benar datang dengan rupa yang menyeramkan. Mereka bertanya, "Siapa Tuhanmu dan siapa nabimu?" katanya. "Allah Tuhanku, dan Muhammad adalah nabiku," kata Sayyidina Umar. Langsung Sayyidina Umar berbalik tanya, "Kamu sendiri, siapa Tuhanmu?" Lalu di antara keduanya berbisik, "Ini adalah Umar." Dan mereka langsung pergi. Sungguh ini keberanian yang luar biasa. Patutlah kita ini harus berterima kasih pada Sayyidina Umar. Berkatnya, kita akan menemui kedua malaikat itu, minimal tidak dengan wajah yang begitu menyeramkan.
Sayyidina Umar benar-benar membawa manfaat bagi umat Islam, bahkan sampai beliau wafat pun. Dan itu bisa dirasakan oleh seluruh umat. Semoga kita semua mendapatkan anugerah Allah berupa husnul khotimah dan nanti ketika di alam kubur bisa selamat dan bahagia. Kisah ini ditegaskan oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilul Fatawi.